Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi berikutnya terkait logika dan himpunan. Ini termasuk materi yang pertama berarti ya, yaitu logika proposisi. Apa yang dimaksud dengan proposisi? Nah, setelah ini akan kita bahas. Jadi, intinya di sini kita akan berbicara dasarnya terkait logika atau bahasa matematika yang nantinya berguna di banyak sektor ya, banyak bidang. Termasuk di mungkin yang lagi ngetren ya AI ya, artificial intelligence dan lain sebagainya. Itu banyak penggunaannya. Basicnya juga algoritma. Algoritma itu logika matematika juga. Oke, kita lihat di sini proposisi. Proposisi adalah suatu kalimat deklaratif ya, deklaratif. Artinya apa? Deklaratif artinya adalah dia berisi suatu fakta. Oke. Yang bernilai benar atau salah, namun tidak keduanya. Jadi, kalau benar ya benar saja, kalau salah ya salah saja. Tidak mungkin kadang benar, kadang salah. Itu bukan proposisi. Oke ya. Dan di sini deklaratif kan berisi suatu fakta ya. Berarti dia kalimatnya adalah kalimat berita kalau dari segi bahasa Indonesia. Oke, contohnya di sini Surabaya ibu kota negara Indonesia. Oke, apakah kalimat ini deklaratif? Iya, dia memberikan fakta bahwa Surabaya ibu kota negara Indonesia. Tapi benar apakah benar atau salah pernyataan ini? Ya jelas salah ya. Ini memang proposisi. Ya, ini proposisi tapi nilainya salah. Oke. Yang kedua, Gunung Panemon terletak di Kota Batu. Ya, jadi ini juga merupakan proposisi. Dia kalimatnya deklaratif, deklaratif berisi suatu fakta. Faktanya adalah Gunung Paderman ada di Kota Batu. Nah, di sini dia pernyataannya benar karena memang Paderman ada di Batu. Oke, berikutnya yang lebih familiar dengan kita. 3 tambah 7 sama dengan 10. Apakah ini deklaratif? Ya, di sini dia memberikan suatu info atau fakta, yaitu kalau 3 ditambah 7 sama dengan 10. Oke, dan dia benar. Berikutnya, 1 tambah 1 sama dengan 11. Ya, dia memang proposisi, tapi dia bernilai salah. Nah, keempat-empatnya ini semua adalah proposisi ya. Tidak ada yang tidak bukan proposisi maksudnya. Selanjutnya, kita berbicara contoh yang lain. X dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, ini apakah proposisi? Ya, pertanyaannya itu. Apakah dia kalimat yang deklaratif? Saya rasa dia deklaratif ya, memberikan info, yaitu ketika suatu bilangan dikurangi 3, itu hasilnya sama dengan 7. Namun yang jadi masalah di sini adalah kebenarannya. Kalau memang angkanya itu 10, maka ini jadi benar. X-nya 10. Namun kalau angkanya X-nya bukan 10, anggap saja 5, berarti ini akan menjadi pernyataan atau proposisi yang salah. Jadi di sini bisa benar, bisa salah. Otomatis di sini dia bukan proposisi. Oke, berikutnya. Ini pendapat saya, Raihan anak yang tampan. Nah, di sini yang akan menjadi masalah adalah ini, tolok ukur tampannya. Ya, tolok ukur tampannya. Mungkin bagi si A, Rehan memang tampan, tapi untuk si B belum tentu. Jadi kadang bisa benar, kadang bisa salah. Tapi ini deklaratif, iya, tapi bukan proposisi. Nah, contoh berikutnya, apa itu matematika? Nah, ini malah bukan kalimat yang deklaratif, karena dia tidak memberikan fakta. Dia malah bukan kalimat berita, tapi malah kalimat pertanyaan ya, kalimat tanya. Malah dia bertanya, bukan memberikan info. Oke, jelas ini bukan. Ini bukan, ini bukan. Yang terakhir, mari kita berdoa. Oke, mari kita berdoa apakah itu merupakan kalimat deklaratif? Saya rasa tidak ya. Kenapa?
karena di situ tidak memberikan info apapun, tapi merupakan kalimat ajaan. Ya, dia mengajak untuk bersama-sama kita berdoa. Oke, dan di sini tidak ada nilai kebenarannya yang bisa dicek nantinya. Selanjutnya, di sini catatannya, proposisi di sini nanti akan disimbolkan dengan suatu variabel ya. Suatu variabel bisa P, bisa Q, bisa R, dan seterusnya. Pokok ya variabel dan hurufnya biasanya huruf kecil ya. Kemudian jika suatu proposisi bernilai benar, maka dinotasikan dengan B, diambil dari kata benarnya. Dan kalau bernilai salah, maka dinotasikan dengan S, ya, diambil dari kata salah. Ya, selanjutnya di sini kita akan mengenal yang pertama, yaitu negasi. Saya rasa beberapa dari kalian atau mungkin semuanya malah ketika SMA mungkin sudah ada yang pernah mengenal ini gitu ya. Negasi, implikasi, dan lain sebagainya nanti. Nah, sekarang kita bahas ulang terkait konsep dasarnya ini. Definisinya, misalkan P adalah suatu proposisi, ya, jadi P-nya sudah proposisi ya, kalimat deklaratif yang benar atau salah, tapi tidak keduanya. Negasi dari P adalah pernyataan atau proposisi tidak benar bahwa P. Oke ya, itu negasinya. Arti negasi adalah tidak benar bahwa P, kebalikannya. Kemudian negasi P itu dinotasikan dengan seperti ini ya, seperti tanda negatif, tapi di ujungnya ada garis yang tegak lurus, oke, kecil, kemudian baru apa itu proposisinya ditulis. Dibaca tidak P. Oke ya. Kemudian di sini contohnya, misalkan P itu adalah pernyataan atau proposisi, yaitu matahari terbit dari timur. Maka negasi dari P itu adalah tidak benar bahwa matahari terbit dari timur. Oke ya. Atau dapat juga ditulis dengan lebih sederhana, matahari tidak terbit dari timur. Oke ya. Kalau ini berdasarkan definisi tadi ya, tidak benar bahwa diberikan seperti itu. Tapi hal tersebut tidak selalu dituliskan seperti itu. Yang penting maknanya sama, artinya sama. Selama lebih mudah dipahami, lebih baik yang sederhana. Oke ya. Jadi matahari tidak terbit dari timur. Oke. Apakah bisa kita tulis matahari terbit dari barat? Nah, hal itu saya rasa masih ambigu ya. Karena di sini pernyataannya terbit dari timur. Kalau tidak terbit dari timur, bisa saja dari selatan, utara, barat, masih banyak kemungkinan. Kalau kita tulis negasi P adalah matahari terbit dari barat, itu nanti akan mengkhianati kemungkinan-kemungkinan yang selatan sama utara. Saya rasa seperti itu. Makanya lebih aman ditulis tidak terbit, kayak gitu. Selanjutnya, misalkan kita punya proposisi, Safaras memelihara setidaknya 3 kucing. Oke ya. Maka negasi dari P itu adalah ini yang default-nya ya, konsep dasarnya, tidak benar bahwa Safaras memelihara setidaknya 3 kucing. Atau dapat juga ditulis dengan lebih sederhana, Safaras memelihara kurang dari 3 kucing. Ya. Atau bisa juga Safaras memelihara paling banyak 2 kucing. Nah, kayak gitu ya. Itu negasinya. Oke, jadi nanti kita akan belajar lebih ke bahasa ya, bahasa matematika ke bahasa manusia, kemudian dinegasikan bahasa yang sederhana untuk dijelaskan ke orang lain itu seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau ini sudah pernah ya, saya rasa. Tabel kebenaran, berarti nanti kita akan punya di sini P, kemudian karena kita berbicara negasi, berarti negasi P, ya cukup jelas ya. Jadi di sini nanti benar, salah kemungkinannya ya, cumaan tidak mungkin ada kemungkinan yang lain. Oke, kalau P-nya benar berarti negasi P bernilai salah. Kalau P-nya salah berarti negasi P bernilai benar. Oke, hanya seperti ini saja. Kita lanjutkan. Konjungsi. Ya, konjungsi di sini definisinya misalkan P dan Q ya, maaf, di sini Q harusnya. P dan Q adalah proposisi.
konjungsi dari P dan Q adalah proposisi yang berbunyi P dan Q. Ya, konjungsi itu berarti dan ya. Dinotasikan dengan apa ya ini ya? Ya, bentuknya seperti ini ya, seperti anak panah ke atas gitu ya. Oke, P dan Q. Catatannya di sini, proposisi P dan Q bernilai benar jika P benar dan Q benar. Hanya itu saja. Selain itu, maka bernilai salah. Jika dituliskan dalam tabel kebenaran, berarti kita punya P, kita punya Q, dan kita punya P dan Q. Ya, nanti saya harap tabel kebenarannya di sini Anda tulis menjadi lebih rapi ya. Di sini saya cuma coret-coret untuk memberikan gambaran. Oke ya, berarti di sini karena ada dua pernyataan atau dua proposisi, berarti kemungkinannya benar, salah. Oh, maaf. Benar-benar dulu. Benar-benar. Benar, salah. Salah, benar. Salah, salah. Oke. Atau bisa juga dicermati di sini tulis saja B-nya 2 kali, S-nya 2 kali. Setelah itu di sini selang-seling ya. Benar, salah. Oke, kemungkinannya seperti itu. Kemudian di sini kita padukan dengan aturan yang tadi. Jika P benar dan Q benar, maka P dan Q bernilai benar ya. Oke, berarti di sini benar. Selain itu bernilai salah. Oke. Ya. Itu adalah filosofi yang cukup sederhana ya kalau misalkan dan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya proposisi atau pernyataan yang menyatakan misalkan apa ya? Ya, contohnya mungkin yang sederhana seperti misalkan kita punya proposisi P-nya Anda harus makan, Q-nya Anda harus minum ya. Intinya berkata setiap hari Anda harus makan dan Anda harus minum ya. Pernyataan ini harusnya benar kalau misalkan dua-duanya kita lakukan dengan benar ya. Kita makan dan kita minum. Tapi akan salah kalau misalkan kita cuma melakukan salah satu halnya saja. Misalkan kita sehari itu cuma makan saja tanpa minum, itu akan menjadi masalah. Atau mungkin juga kita cuma minum saja tanpa makan, ya kan? Itu juga akan menjadi suatu masalah. Bahkan lebih masalah lagi tidak makan dan tidak minum, ya. Oke. Konteksnya contohnya seperti itu yang sederhana saja. Oke. Selanjutnya di sini disjungsi. Disjungsi atau ya, disjungsi itu artinya atau ya, itu maksudnya. Oke. Jadi kita punya P dan Q ini adalah proposisi. Disjungsi dari P dan Q adalah proposisi P atau Q, dinotasikan dengan seperti huruf V ya, P atau Q kayak gitu. Proposisi ini bernilai salah jika P salah dan Q salah. Selain itu bernilai benar ya. Berarti kita punya seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita isikan di sini B, BSS, BS, BS ya. Oke, kemudian kita pakai aturan yang tadi, bernilai salah jika P salah dan Q salah. Oke, ini salah. Selain itu bernilai benar ya. Oke. Jadi logikanya atau itu intinya cuma salah satu kita lakukan itu kita sudah benar. Tapi kalau tidak kita lakukan keduanya itu baru salah. Ya kan? Seperti kita diberikan suatu pilihan ya. Oke. Misalkan untuk mendapatkan nilai misalkan seperti itu ya. Anda bisa mengerjakan tugas tambahan atau Anda bisa mengikuti ujian ulang. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita ikuti salah satu, kita ikut ujian ulang saja, kita bisa mendapatkan nilai yang baik tadi. Kalau misalkan kita pilih tugas tambahan saja, juga masih benar, kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik.
Tapi kalau misalkan kita tidak lakukan dua-duanya, tidak ikut ujian ulang dan tidak memperoleh tugas tambahan, maka itu yang salah. Seperti itu ya, kalau atau apalagi kalau dua-duanya dikerjakan. Wah, itu sangat rajin ya. Jadi pasti benar. Kemudian, nah di sini mungkin yang sedikit baru adalah eksklusif atau. Di sini P dan Q ini adalah proposisi, eksklusif atau, nah ini ya satu paket ya, dari P dan Q adalah proposisi yang bernilai benar jika P benar atau Q salah, atau sebaliknya ya. Oke, jadi di sini gambarannya adalah ini P, ini Q, kemudian notasinya adalah plus dilingkari ya. Nah, seperti ini. Oke, berarti kita akan punya seperti tadi, ini B, B, S, S, B, S, B, S. Oke, bernilai benar jika P benar dan Q salah. Oke ya, P benar dan Q salah. Berarti ini benar. Kemudian, atau sebaliknya, berarti P salah, Q benar. P-nya salah, Q-nya benar. Berarti ini juga benar. Selainnya itu bernilai salah, seperti itu. Ya, jadi tabel kebenarannya seperti ini untuk eksklusif atau. Apa artinya eksklusif atau? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut karena kita fokusnya nanti ada yang lebih seru lagi, yaitu ini, implikasi. Ini adalah hal yang dulu sempat saya juga bingung ketika pertama, kenapa aturannya bisa seperti ini. Tapi ternyata ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kayak seperti itu ya. Misalkan P dan Q adalah proposisi, implikasi ya, atau bahasanya adalah pernyataan kondisional dari P dan Q adalah proposisi yang berbunyi jika P maka Q. Oke ya. Dinotasikan dengan P kemudian anak panah ke Q ya. Catatannya seperti ini ya. Proposisi P maka Q atau P implikasi Q ya. P maka Q saja ya, lebih mudah. Bernilai salah jika P benar dan Q salah. Selain itu bernilai benar. Oke ya. Jadi di sini saya gambarkan tabel kebenarannya. Ada P, ada Q, ada P, maka Q. Ya. Kemudian di sini benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Oke, P maka Q. Kita lihat aturannya. Jika P benar dan Q salah, itu yang salah. Berarti P benar, Q salah, ini yang salah. Selainnya bernilai benar. Oke. Nah, di sini kenapa aturannya bisa seperti ini? Dia bernilai salah cuma kalau P-nya benar, Q-nya salah. Jadi benar maka salah. Itu yang nggak boleh. Ya, setelah ini akan saya jelaskan. Nah, di sini sebelumnya proposisi P di sini disebut sebagai hipotesis atau anteseden atau premis. Ya, terserah. Tapi saya akan lebih sering hipotesis. Itu aja ya. Perkiraan awal. Kemudian di sini Q ini disebut sebagai konklusi atau kesimpulan atau konsekuensi. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kenapa aturannya bisa seperti itu? Mari kita lihat contoh yang lebih mudah dipahami. Ini nanti. Nah, contohnya seperti ini. Jika nilai ujian kita 100, maka kita akan memperoleh nilai A. Oke, berarti P-nya yang ini, Q-nya yang ini implikasi. Ya. Jika nilai ujian kita 100, maka kita akan memperoleh nilai A. Sekarang kita bayangkan, kalau P-nya benar, ya berarti kita mendapatkan nilai 100. Dan kita mendapatkan nilai A. Nah, itu adalah sesuatu yang benar, ya kan? Karena sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan. Kalau 100 ya kita dapat A. Sekarang, kalau misalkan kita dapat nilai 100, tapi ternyata kita tidak mendapatkan nilai
A. Hari ini itu seperti kita sedang diingkari janjinya gitu ya. Perjanjian awal kalau intinya kalau 100 ya pasti A. Sedangkan kita sudah usaha dapat 100, tapi kok tidak dapat A. Nah, ini kan sesuatu yang salah akhirnya. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalkan ini yang salah ya, berarti kita tidak mendapatkan nilai 100, tapi kita mendapatkan nilai A. Apakah hal itu dapat dibenarkan? Bisa saja. Kenapa? Karena masih ada faktor lain yang bisa eh, menyebabkan kita mendapatkan nilai A, gitu ya. Jadi tidak harus 100, tapi kalau 100 pasti A. Oke ya. Apalagi kalau gini, satunya lagi, salah, salah. Ya, kita tidak dapat nilai 100, kita juga tidak dapat nilai A, yaitu hal yang wajar kalau gitu ya. Inilah kenapa bisa BSSB. BSBB. Oke ya, benar, salah, benar, benar. Seperti itu ya. Mungkin contoh yang kedua bisa juga di sini ya. Jika nanti malam cerah, maka saya akan ke rumahmu. Oke ya. Berarti di sini kalau misalkan nanti malam cerah, berarti saya ke rumahmu. Benar, sesuai dengan janjinya. Oke ya. Kemudian kalau misalkan nanti malam cerah, tapi saya tidak ke rumahmu. Artinya di situ salah. Kenapa? Karena mengingkari janjinya. Itulah implikasi. Nah, kemudian contoh lagi, kalau salah benar gimana? Kalau nanti malam hujan, ya tidak cerah gitu ya intinya. Nanti malam hujan, saya ke rumahmu. Ya, itu menurut saya tidak salah ya. Kenapa? Karena eh, kalau cerah pasti ke rumah. Nah, kalau tidak cerah ke rumah itu malah usahanya lebih besar gitu ya, kayaan. Yang penting menepati janji yang di belakang ini tadi. Ya. Nah, kalau tidak cerah dan tidak datang berarti juga tidak salah. Karena memang janji awalnya adalah kalau cerah saya akan ke rumah, kayak gitu. Tapi kalau tidak cerah terus dia ke rumah juga tidak bisa disalahkan karena dia sudah berusaha. Kayak gitu ya. Tapi kalau cerah tapi tidak ke rumah, itu yang salah. Oke, itulah implikasi ya gambarannya. Kenapa bisa seperti itu aturannya. Di sini catatan yang penting untuk implikasi, karena implikasi itu perannya sangat penting dalam pemikiran matematika atau mathematical reasoning, maka terdapat beberapa variasi dalam penulisan implikasinya ya. Bisa yang pertama tadi ya, jika P maka Q. Ini yang paling sering muncul ya, jika P maka Q. Kemudian jika P Q, kayak gitu ya, ada komanya, hati-hati. Oke, kalau nggak ada komanya itu sudah salah. Jika P Q, ya kayak gitu ya. Kemudian bisa juga dituliskan P mengakibatkan Q. Oke. Kemudian P cukup untuk Q atau syarat cukup untuk Q, itu boleh juga. Kemudian sekarang tipe yang lain yaitu dibalik Q jika P. Nah, Q ketika P ya. Atau mungkin juga Q kecuali negasi P. Ya, contohnya seperti yang tadi ya. Kalau dapat nilai 100 maka eh eh ya dapat nilai 100 maka akan mendapat nilai A gitu ya. Berarti P-nya kan dapat nilai 100 ya. 100, kemudian Q-nya ini dapat nilai A. Nah, di sini berarti kalau kita bahasakan jika kita mendapatkan nilai 100 maka mendapatkan nilai A. Jika ini jika mendapatkan nilai 100, nilai A pasti kita dapatkan. Oke, kemudian ujian kita mendapatkan nilai 100 mengakibatkan kita memperoleh nilai A. Oke ya, kayak gitu contohnya. Oke, nilai 100 yang kita peroleh cukup untuk memperoleh nilai A. Oke ya. Kemudian selanjutnya, kita mendapatkan nilai A jika memperoleh nilai 100. Nah, yang lagi
kita memperoleh nilai A ketika kita ujiannya mendapat nilai 100. Oke. Yang terakhir, kita memperoleh nilai A kecuali kita tidak mendapatkan nilai 100. Ya, jadi seperti itu ya. Ini cuma beberapa contoh yang sering. Tidak hanya ini, masih banyak lagi cara penulisannya ya. Itu nanti silakan dieksplor kalau misalkan diperlukan nanti, tapi ini yang paling biasa muncul nantinya. Selanjutnya kita berbicara terkait converse ya. Converse di sini pakai N. Converse, kontraposisi, dan inverse. Ya, di sini berarti kita converse dari proposisi P maka Q. Itu adalah P sama Q-nya tinggal dibalik saja, yaitu Q maka P. Kalau kontraposisi dari P maka Q, ini adalah negasi Q maka negasi P. Atau boleh juga dibaca tidak Q maka tidak P. Berikutnya, inverse dari P maka Q, ini adalah urutannya tetap, cuma masing-masing dinegasikan. Berarti negasi P maka negasi Q. Atau tidak P maka tidak Q. Itu inverse-nya. Kemudian bagaimana kita terkait tabel kebenarannya, kita cek saja ya. Kalau misalkan ini P, ini Q, kita punya P maka Q, kita punya Q maka P, kita juga punya negasi Q maka negasi P, kita punya juga negasi P maka negasi Q. Nah, sekarang tinggal kita coba lengkapi apa yang terjadi. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada yang ketinggalan ya harusnya. Ini aja. Ini jadikan negasi. Ini tak perpanjang sampai sini. Nah, di sini ada P sama Q. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita akan punya benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Oke. Kemudian di sini negasi P berarti salah, salah, benar, benar. Oke. Kemudian negasi Q salah, benar, salah, benar. Kenapa ada negasi P dan negasi Q? Karena di sini kita perlu. Maka dari itu kita negasikan terlebih dahulu supaya mempermudah. Oke, yang pertama yang seperti tadi ya, implikasi. Berarti ini benar, ya kan? Benar-benar hasilnya benar. Benar salah hasilnya salah. Salah benar itu tadi benar. Salah-salah itu benar. Oke. Kemudian dibalik sekarang, Q maka P. Benar maka benar. Benar. Salah maka benar. Benar. Benar maka salah. Ini yang salah. Salah maka salah. Ini benar. Oke. Kemudian negasi Q maka negasi P. Negasi Q itu ini ya. Maka negasi P. Salah maka salah. Ini benar. Benar maka salah. Ini salah. Salah maka benar. Ini benar. Benar maka benar. Juga benar. Sekarang negasi P maka negasi Q. Negasi P maka negasi Q. Salah maka salah. Ini benar. Salah maka benar. Ini benar. Benar maka salah. Ini salah. Benar maka benar. Ini benar. Oke ya. Jadi berdasarkan ini kita bisa melihat bahwa nilai kebenaran dari P maka Q ini sama dengan kontraposisinya ya. Ternyata wow, cukup keren juga. Jadi ketika kita ubah implikasi ini P maka Q menjadi kontraposisinya, ternyata tidak mengubah nilai kebenarannya. Itu hal yang cukup keren nantinya dan akan kita gunakan dalam pembuktian. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita punya biimplikasi sekarang ya. Bi itu artinya dua.
Implikasi berarti yang tadi ya kan, pernyataan kondisional. Berarti biimplikasi, implikasinya ada dua, yaitu dua arah, ke kanan dan ke kiri. Maka dari itu, di sini anak panahnya kanan kiri. Ya. Kemudian biimplikasi dibacanya P jika dan hanya jika Q. Seperti itu ya. Atau ada yang nulis juga disingkat JHJ, jika dan hanya jika. Oke. Kemudian catatannya di sini proposisi ini bernilai salah jika P benar dan Q salah, atau sebaliknya. Intinya salah satu benar, salah satu salah, atau sebaliknya. Nah, selain itu bernilai benar. Oke ya. Proposisi ini juga seperti yang saya ucapkan tadi, implikasi dua arah ya. Artinya dia ke kanan dan juga ke kiri. Artinya apa? P maka Q dan ya, berarti memenuhi dua-duanya kan? Berarti kita pakai dan Q maka P. Nah, itulah sebenarnya arti dari biimplikasi. Tapi kita karena repot kalau misalkan nulis seperti ini, kita persingkat menjadi seperti ini saja. Jadi lebih simpel. Oke, orang matematika suka yang simpel biasanya ya. Oke, tabel kebenarannya berarti di sini kita punya P ya. Ini aja. P Q, kemudian kita punya P maka Q, biar lengkap aja. Q maka P sama P maka Q dan Q maka P. Ini kita cek. Ini asal muasalnya kan ya. Nah, berarti ini benar benar-benar dulu. Benar-benar, salah-salah, benar salah, benar salah. Oke, berarti di sini kita akan punya hasilnya benar, salah, benar, benar. Kalau yang ini tadi benar, benar, salah, benar. Oke ya. Nah, di sini berarti dan antara dua benda ini ya. Ini dan ini. Berarti benar dan benar hasilnya benar, ya kan? Salah dan benar hasilnya salah. Pokok salah satu salah, ini salah. Kalau dua-duanya benar, itu baru benar. Ya, berarti BSSB ya. Intinya dia berkata bahwa kalau P jika dan hanya jika Q seperti ini ya, berarti dia akan bernilai salah kalau salah satunya salah ya. Berarti di sini salah, salah, yang lainnya benar. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang seperti tadi, sepertinya seru ya kalau kita misalkan ingin ngecek tabel kebenaran dari proposisinya yang sedikit dicampur-campur, tidak hanya satu proposisi, seperti halnya yang tadi barusan kita lakukan. Jadi bagaimana kalau misalkan kita ngecek tentukan tabel kebenaran dari campuran proposisi berikut? Nah, berarti kita harus menuliskan di sini cuma dua variabel atau dua proposisi, yaitu ada P, ada Q. Berarti yang pertama kita tulis itu, ada P, ada Q. Kemudian apakah ada negasi? Ada, yaitu negasi Q. Itu kita tulis juga, negasi Q. Ya. Kemudian kita tulis pernyataan atau proposisi yang pertama dulu, yang ini. Ya. Berarti kita punya P dan negasi Q. Ya. Kemudian yang kedua, ini ya, P atau Q. Terakhir, yang digabung, P dan negasi Q, ya, di sini, maka P atau Q. Lah, oke. Sekarang baru kita buat garisnya. Ya, tapi nanti saya harap untuk pembuatan tabel ketika ujian, saya harap lebih rapi ya daripada tabel yang saya buat ini. Karena di sini saya tidak pakai penggaris dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita isi sekarang ya. Berarti ini cuma dua pernyataan, berarti B, B, S, S. Ini B, S, B, S. Itu ya. Kemudian negasi dari Q, berarti
SB, SB. Oke. Sekarang kita cek P dan negasi Q. Oke ya, berarti antara P sama negasi Q. Tandanya adalah dan. Oke ya. Nah, sekarang kita cek berarti benar dan salah. Oh, ya salah ya. Benar dan benar. Nah, ini baru benar. Salah dan salah. Salah. Salah dan benar. Salah. Oke, kemudian P atau Q ya. P atau Q, berarti P sama Q di sini tandanya atau. Berarti benar atau benar? Benar. Benar atau salah? Benar juga. Benar juga, yang salah cuma salah atau salah. Oke. Sekarang kita gabungkan antara kedua hal ini ya. Berarti yang ini maka ini. Oke. Salah maka benar. Benar. Benar maka benar. Benar. Salah maka benar. Benar lagi. Salah maka salah. Benar juga. Wow. Ternyata apapun pernyataannya, kebenaran dari P dan Q, ternyata proposisi yang campuran ini tadi selalu bernilai benar. Oke. Nah, ini materi selanjutnya nanti ya. Ini akan disebut sebagai tautologi. Oke ya, seperti itu. Tapi ya tidak akan kita bahas sekarang. Yang penting kita sekarang belajar mengkonstruksi tabel kebenaran ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh membuat tabel kebenaran dari ada P, ada Q, ada R. Wow, oke. Berarti kita tuliskan dulu. Ada P, ada Q, ada R, ada negasi P, ya kan? Ada P atau Q, ada negasi P maka R, terakhir baru gabungannya P atau Q dikurung dan negasi P maka R. Ya, oke. Nah, sekarang yang jadi asik karena ada 3 variabel. Ada P, ada Q, ada R. Kenapa asik? Karena kemungkinannya akan bertambah. Kalau 2 variabel tadi kemungkinannya cuma 4. Kalau 3 variabel berarti kemungkinannya ada 8, yaitu 2 pangkat 3. Bagaimana kita menuliskannya? Berarti kalau tadi ini benarnya 2 kali, ini tulis 4 kali. Benar, 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 benar. Kemudian salah, 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 salah. Q-nya 2 kali, 2 kali. Benar, benar, salah, salah, benar, benar, salah, salah. Kemudian R-nya selang-seling. Benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Oke ya. Jadi di sini urutan PQR terserah ya. Yang penting adalah kombinasi benar salahnya ini tadi. Mau R-nya di depan, P-nya di tengah, Q-nya terakhir, atau seperti apa, bebas. Yang penting adalah hasil akhirnya ini tadi. Sekarang negasi P. Negasi P berarti ini salah, 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 benar, 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 benar. Kemudian kita cari P atau Q ya. P atau Q. atau itu yang salah yang sedikit. Intinya cari yang salah-salah saja. Oke, ini salah, lainnya benar. Oh, kenapa bisa seperti ini? Karena tadi aturannya P atau Q adalah kalau salah atau salah itu baru salah. Sisanya benar. Berarti cari aja yang salah dan salah atau salah kayak gitu. Sisanya tinggal tulis benar. Sekarang negasi P maka R, negasi P maka R ya. Berarti cari aja yang salah. Cuma dikit kan ya. Berarti nyari ini benar, negasi P-nya benar, R-nya salah. Oke, negasi P-nya di sini benar maka salah. Benar maka salah. Oke. Berarti di sini salah, di sini salah. Benar maka salah, benar maka salah. Oke, selain itu bernilai benar ya. Gampangnya seperti itu saja. Oke. Tidak cukup. Saya salah
ukuran. Benar, 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 benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, barulah terakhir adalah kita padukan keduanya. Sekarang tandanya adalah konjungsi ya. Dan berarti dan itu yang benar yang dikit, yaitu cari yang benar maka benar. Wow, banyak rupanya. Benar maka benar. Oke, benar maka benar. Benar dan benar ya. Maaf. Oh, benar. Benar. Salahnya cuma ini sama ini. Oke. Ya, ternyata hasil dari tabel kebenarannya berkata seperti ini ya. Benar, 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 salah, salah, salah. Oke, itulah tabel kebenaran dari P atau Q dan negasi P maka R. Oke, di sini bisa digunakan sebagai latihan soal terkait yang tadi ya. Yang pertama, ini bukunya Kenneth Rosen, Discrete Mathematics ya. Di sini nomor 11, 12 dan 14 halaman 13. Di situ bisa sebagai kayak apa itu kita punya P, punya Q, kita suruh membahasakan ke dalam bahasa manusia. Atau kita punya bahasa manusia, suruh menuliskan ke dalam bahasa matematika, yaitu yang tadi P maka Q, P dan Q, dan lain sebagainya. Silakan dicoba. Nanti akan ada waktunya kita bahas latihan tersebut. Atau kalau mungkin ada bingung, bisa hubungi saya. Yang nomor 2, di sini nomor 31 dan 37 halaman 15. Ya, di situ adalah kita mengkonstruksi tabel kebenaran seperti tadi. Jadi silakan digunakan sebagai latihan. Di sini latihan artinya tidak harus dikumpulkan, tapi saya harap dikerjakan. Kenapa? Karena hal ini itu pemahaman kita akan sangat baik ketika kita mencobanya. Ya kan? Ketika kita coba mendengarkan dan melihat, mungkin kita, oh ya, oke, kita tahu seperti itu. Tapi ketika kita praktek nanti, kita akan, ini dulu apa ya? Nah, tapi kalau kita bisa mencoba, setidaknya cobalah 3 sampai 5 nomor gitu ya. Di sini kan ABCD nanti ya, dia beranak pinak. Jadi silakan pilih aja beberapa nomor yang kelihatan menarik, ya itu digunakan sebagai latihan. Barangkali latihan yang kalian kerjakan itu keluar di ujian, di yang lain, siapa tahu akan memudahkan kalian ketika mengerjakannya nanti. Oke, ya. Itu saja saran saya untuk latihan soalnya. Oke. Itu cukup untuk hari ini. Saya rasa itu dulu, silakan dipahami dan dicoba latihan soalnya. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.